belajar, dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Mardela, guru SMP 7 Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Melalui vlog ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai praktek baik penerapan model pembelajaran untuk belajar di rumah. Belajar di rumah dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta dapat memanfaatkan fitur rumah belajar. Mau tahu caranya? Ayo simak video berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan memanfaatkan WhatsApp. Sesuai fungsinya sebagai media komunikasi, WhatsApp dalam pembelajaran jarak jauh dapat berfungsi sebagai media komunikasi, penyerahan tugas kepada peserta didik, media diskusi, dan media pemberian kembali tugas kepada guru. Dengan model-model dan langkah-langkah sebagai berikut. Saya menggunakan pendekatan resources-based learning dengan model blended learning. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menyediakan bahan dan membuat grup WhatsApp. 2. Masuk grup dan melakukan apersepsi. 3. Memberi tugas lengkap dengan cara pengumpulannya. 4. Menyediakan forum diskusi. 5. Menerima dan mengingatkan tugas. 6. Memberi penilaian dan laporan. Saya menggunakan media cetak dan media elektronik. Keunggulan dan kelemahan WhatsApp: mudah diaplikasikan, biaya murah, memori cepat penuh karena tugas. Yang kedua adalah pembelajaran menggunakan Google Classroom. Google Classroom adalah laman pembelajaran yang berkolaborasi dengan Google Drive untuk pembelajaran jarak jauh. Google Classroom dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membuat dan mengumpulkan tugas tanpa menggunakan kertas. Selain itu, Google Classroom juga memiliki media komunikasi, baik itu pribadi maupun kelompok. Model yang saya gunakan yaitu Discovery Inquiry dimodifikasi. Langkah pertama, memberi stimulus sebelum soal nomor 1. Langkah kedua, identifikasi masalah tergambar di dalam setiap soal. Ketiga, mengumpulkan data dari internet ataupun YouTube. 4. Mengolah informasi sesuai soal. 5. Penyajian data melalui doc, slide maupun foto. Yang ketiga, pembelajaran dengan memanfaatkan Televisi Republik Indonesia. Ini merupakan program Kemdikbud dalam mendukung pembelajaran di rumah selama pandemi COVID-19. Program ini berisi materi literasi dan numerasi, serta film anak, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Metode yang digunakan yaitu metode penugasan. Dengan langkah pertama, memberitahu siswa materi mana yang berkaitan dengan mapel masing-masing. 2. Tugaskan siswa menjawab soal TVRI atau membuat kesimpulan materi TVRI. 3. Siswa dapat berdiskusi mengenai tugas atau materi dari TVRI dengan guru. 4. Mengumpulkan tugas melalui WhatsApp. 5. Guru membuat penilaian dan laporan. Yang keempat, pemanfaatan rumah belajar. Portal rumah belajar salah satu laman pembelajaran yang berisikan berbagai konten dan aktivitas belajar. Ada 4 fitur utama rumah belajar. Yang pertama, sumber belajar. Yang kedua, kelas maya. Yang ketiga, bank soal. Dan yang keempat, laboratoriumnya. Selain fitur utama, ada 5 fitur tambahan. Yang pertama, modul elektronik. Yang kedua, buku sekolah elektronik. Yang ketiga, wahana jelajah angkasa. Yang keempat, peta budaya. Dan yang kelima, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Keunggulan dan manfaat fitur rumah belajar. 1. Konten menarik sesuai kurikulum dan dapat dijadikan media pembelajaran gratis dan mudah diakses. 2. Memfasilitasi proses pembelajaran virtual. Guru bisa memberi bahan ajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Guru dapat memodifikasi dan memproduksi RPP dan materi. 3. Menyediakan soal latihan, ulangan, dan ujian. Soal berdasarkan kelas dan topik. 4. Menyediakan laboratoriumnya secara offline dan online. Pengalaman belajar secara interaktif dan menarik, lengkap dengan teori dan LKS praktikum. Masih banyak keunggulan dan manfaat rumah belajar yang harus kita rasakan. Mari sahabat belajar, kita gunakan fitur rumah belajar agar kita tidak ketinggalan manfaat dan keunggulannya. Sahabat belajar, mari kita sama-sama memanfaatkan sebaik mungkin portal rumah belajar. Karena portal rumah belajar dapat meningkatkan kemampuan akademik dan literasi peserta didik. Selain itu, portal rumah belajar juga dapat meningkatkan kecakapan abad 21 bagi peserta didik.
yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan percaya diri. Itu tadi sahabat, pengalaman saya dalam pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan rumah belajar. Sahabat boleh memilih apa saja teknologi yang sahabat gunakan dalam melakukan pembelajaran di rumah. Dengan syarat sahabat harus memperhatikan karakteristik peserta didik, lingkungan belajarnya, serta budaya yang ada di sana. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga vlog ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.